Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya berkat-berkat Tuhan itu sudah tersedia, sekalipun saat ini banyak sekali orang yang merasa kok berkatnya jauh. Ya, berkatnya jauh, padahal sebetulnya tidak jauh. Kitanya jalannya nggak ke tempat itu. Jadi ketakutan kita membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kebimbangan kita membuat kita takut melangkah. Dan juga ketidakpercayaan kita. Masa sih? Kayaknya nggak begini. Nah, itu yang membuat kita tidak berjalan ke tempat berkatnya. Saya ingat ada seorang yang punya toko kecil. Dia setia berdagang di situ, membangun langganan-langganan yang setia. Sampai satu hari, dia di jalan yang kecil saja, ya, di jalan yang kecil. Satu hari dia ketika lewat di jalan yang agak besar, jalan lebih besar dari jalan toko dia, tiba-tiba ada ditulis tempat ini dijual. Tempat itu lebih besar daripada tokonya. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan perlihatkan ini untuk apa ya Tuhan? Ada maksud apa? Ya dia berdoa aja, gak ada jawaban dalam waktu seminggu, 2 minggu. Setelah kira-kira 2 bulan, lalu Tuhan bilang, kamu harus berani untuk mengambil tempat itu. Wah, dia bingung karena tempat itu lebih besar. Nanti gimana? Modalnya nambah lagi buat barang-barangnya. Oh, dia hitung, dia doa. Tiba-tiba tuh dapat kemurahan Tuhan untuk bisa membeli toko yang lebih besar itu. Nah, akhirnya dia pindah ke toko itu. Nah, dia pindah ke toko itu, dia mulai berdagang. Jaraknya cuma kira-kira nggak sampai 2 km dari toko dia yang lama. Nah, tidak lama dia berdagang di situ, yang membuat dia kaget apa? Karena omsetnya menjadi 10 kali lipat. Nah, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan tempat-tempat buat kita. Tapi komunikasi kita dengan Tuhan mesti jelas. Jangan cuma apa-apa, Pak Pendeta, saya harus gimana ya? Pak Pendeta, doain dong. Sampai ada yang minta doain, aduh, Pak tolong juga doain ya, anjing saya sakit. Canggih lah orang Kristen sekarang. Ya. Nah, kalau hidup kekristenannya seperti ini, maka dia akan banyak melesetnya. Dia akan banyak tidak berjalan mendapatkan tempat berkatnya. Karena apa? Selalu ada kebimbangan. Karena apa? Tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, apa yang membuat perbedaan dari toko sebelumnya adalah dia menemukan tempat berkatnya. The place of blessing. Itu penting. Ya, itu penting. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Jauh. Tapi the place of blessing-nya di Mangga 2. Tuhan gak kasih sedikit pun, 1 titik pun untuk saya di Jakarta Selatan. Ya ikutin saja, nurut saja. Sekalipun jauh, ujung ke ujung. Tapi saya tidak bisa mengeluh karena itu ketetapan Tuhan. The place of blessing itu penting. Di mana Tuhan juga menyuruh umat Israel untuk pergi ke Yerusalem setahun 3 kali. Ya kenapa? Mesti 3 kali. Itu perintahnya Tuhan buat orang Israel. Nah, karena Tuhan mau banyak berbicara. Nah, saudara, kita juga bisa berada di tempat yang salah pada saat yang tepat. Apa maksudnya? Ini ada seseorang lagi mengendarai mobil.
tiba-tiba dipotong sama taksi. Yang punya mobil agak sedikit marah, supirnya diem aja. Supirnya, ya sudahlah, sabar aja. Lagi hujan, besar. Gak berapa lama jalan terus, tiba-tiba berhenti karena macet. Nah, taksi ini berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat. Kenapa? Ketiban papan reklame. Nah, ini berada pada waktu yang maksudnya tempat yang salah pada waktu yang tepat untuk terima sial gitu. Sekarang apa kita nggak pernah seperti itu? Anda loh, kok jadi begini? Kok jalan sini? Kok jadi macet? Udah keburu masuk jalan itu mungkin tanpa sadar bisa. Tapi kita juga ya bisa belajar dari sini. Apakah masalahnya karena kita sedikit jauh dari tempat yang seharusnya kita berada? Tadi mobil ini dilindungi sama Tuhan, dikasih sama orang yang keburu-buru, dalam tanda petik keburu-buru. Nah, kalau bahasa yang enaknya gini lah, taksi ini ngejar sial lah, gitu. Dan jangan sampai hidup kita tuh ngejar sial. Saking emosinya mau berkata cepat, ngejar sial. Tapi kita rasanya, oh enggak, ini kan usaha kita aja gagal. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, kita ini saya tidak sedang bicara hanya tentang lokasi bisnis atau hidup. Mungkin kita juga punya hubungan yang salah. Bisa juga kita berada di tempat yang benar. Ya, sekali lagi bisa saja kita berada di tempat yang benar, tapi cara berpikir kita salah. Kayak umpamanya bilang begini, saya kok di gereja ini gak diberkati sih. Terus dicek lagi, suka stres, suka marah, cepat tersinggung. Ya mau dimanapun, gak bakal diberkati. Masuk surga aja enggak, gitu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita sudah ada di tempat yang tepat, tapi pemikirannya salah. Mungkin kita perlu belajar. Belajar itu untuk sabar di hadapan Tuhan. Saya harus gimana? Apa yang saya harus lakukan? Terus kalau umpamanya mungkin orang lain lebih bisa, kita baru belajar. Apa belajar terus? Tuhan pasti ngajar waktunya. Nah, sekarang tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang mengembang ke kanan dan ke kiri. Artinya waktunya untuk perluasan. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, kita nggak tenang, bahkan kita tidak banyak menerima, ya mungkin kita harus pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi dalam artian hidup kita aja sudah benar ya. Nah, kalau hidupnya kita ngaco, ya kacau terus. Nah, ada satu tempat yang Tuhan telah rancang di mana kesempatan-kesempatan sudah menantikan kita. Saudara, Tuhan itu selalu berhati-hati tentang menempatkan kita, ya, menempatkan kita di mana kita itu akan terus berkembang. Tuhan itu hati-hati, tidak sembarangan aja, karena Dia tahu kita punya kelemahan. Nah, Dia yang sempurna, maka Dia tahu di mana harus menempatkannya. Dengan cara ini, Tuhan mempunyai tempat khusus untuk kita, tempat kita bertumbuh, dan pertumbuhan kita mencerminkan kebesaran Tuhan. Kalau sekarang itu kita bertumbuh tapi tidak mencerminkan kebesaran Tuhan, kenapa? Karena tipu sana tipu sini. Nah, itu tidak membesarkan kebesaran Tuhan. Lalu kita caranya curang. Kayak sekarang kita nyontek melulu, itu nggak menyatakan kebesaran Tuhan. Kebesaran iblis yang kita besarkan. Kenapa? Karena kita bangga dengan kita nyontek, umpamanya. Ya, jadi hidup kita ini harus mencerminkan kebesaran Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Lokasi itu memang penting. Tuhan nggak akan memberkati kita di sembarang tempat, sekalipun tempatnya itu aman, baik. Kalau Tuhan nggak suruh ke sana, jangan ke sana. Jangan coba ke sana.
Sekalipun kita lihat, wah ini luar biasa. Saya, kalau saudara tahu ya, dulu pernah ada di daerah Pondok Indah itu yang katanya rumah hantu. Sekarang udah rata sama tanah. Jadi yang punya itu sekeluarga meninggal. Meninggalnya juga nggak baik lah, ruwet meninggalnya. Jadi rumah-rumah di sebelahnya itu sering mendengar suara tangisan dari rumah sebelah itu. Nah, jadi kayak ada orang yang mau cari kaya, mau cari ilmu, ada yang masuk ke situ, rumah itu. Nah, sampai sekarang itu nggak ada statusnya, siapa yang punya nggak tahu, ahli warisnya dan anaknya juga ikut mati. Jadi nggak tahu, bingung lah statusnya. Nah, terus orang kan nanya, itu mau dijual apa enggak? Terus orang bilang, mana berani kita beli situ, ntar kita mati lagi. Saya bilang, waduh, kalau dijual 100 juta sih saya beli itu. Cuman modal pengurapan aja. Tapi sampai sekarang nggak dijual juga. Karena memang nggak jelas. Tapi rumah itu dibongkar karena disengaja supaya orang itu tidak datang ke situ. Tapi itu memang jadi tempat yang serem. Tetangga-tetangga sebelahnya wah masih mendengar suara orang-orang menangis. Jadi saudara, selama kita itu mempunyai iman pada Tuhan, Tuhan akan memberkati kemanapun kita pergi. Artinya apa? Ke tempat di mana yang Tuhan tunjuk. Kalau Tuhan tunjuk ke kiri, ke kanan, terus berhenti, kiri lagi, itu perjalanannya Tuhan. Sekalipun mungkin melewati badai, Tuhan tetap memberkati. Tapi kalau kita pikir cuma jalan ini karena mulus saja, belum tentu diberkati. Bukan belum tentu, pasti tidak diberkati. Karena memang bukan ketetapan Tuhan. Tuhan mungkin bisa saja ya buka banyak pintu, tapi kita bisa kehilangan itu semua kalau kita berada di tempat yang salah. Seperti ada orang bilang ini untung, kenapa habis mulu ya duit kita ya? Itu seperti menaruh di celengan yang bolong, ya uang hilang. Kalau kita berada dalam kehendak Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka itu pada siang hari mereka melihat tiang awan, malam hari tiang api. Nah, pada waktu tiang awan ini siang-siang sudah berjalan selama seminggu, ya, terus berhenti. Tiang awan nggak menuntut, berarti berhenti. Nah, ketika mereka baru bongkar-bongkar, tiba-tiba besoknya tiang awannya muncul lagi. Nah, itu harus jalan lagi. Nggak bilang begini, gimana sih Tuhan baru bongkar-bongkar? Nggak bisa begitu. Ikuti. Nah, nanti tiba-tiba jalannya nih udah 3 hari, ya tiang awannya berhenti, bisa di situ sebulan. Habis sebulan, jalan lagi. Bisa jalan-jalan itu bisa juga lama. Nah, harus diikuti. Baru mereka bisa masuk tanah perjanjian. Jadi saudara, saya percaya betul ketika mereka itu lagi enak-enaknya, sudah ngerapihin lah istilahnya ya, ngerapihin tempat itu, atau mungkin udah dapat tempatnya yang lain berbatuan, dia dapat tempat yang enak, tiba-tiba tiang awan muncul. Wah, dia kasih jalan lagi. Pasti komplain, kok gini sih Tuhan? Kok begini? Padahal Tuhan yang tahu bahwa Tuhan sedang menuntut mereka, Saudara, Tuhan selalu membawa kita ke tempat di mana yang berhubungan juga dengan berkat. Mereka tahu tidak akan mendapatkan makanan kalau tidak mengikuti tiang awan, tiang api. Karena makanan itu disuplai dari surga sendiri. Diberinya mana? Nanti ngomong ngoceh, minta daging segala macam, wah dikasih dulu. Sampai enak-enak mereka makan dulu. Cara Tuhan